Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du fala haula wala quwata illa billah. Hadratal muhtaramin yang kami hormati, para pemirsa, para mahasiswa Unira yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, pertama-tama marilah kita selalu memanjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan banyak kenikmatan kepada kita semua. Nikmat yang tentu tidak bisa kita hitung satu persatu. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Mudah-mudahan dengan banyaknya nikmat yang telah diberikan oleh Allah kepada kita semua, kita benar-benar bisa menggunakannya untuk sebuah investasi di alam kelanggengan, alam keabadian, ketika kita sowan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sholawat dan salam mari kita selalu haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semuanya kelak memperoleh syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Para pemirsa, para mahasiswa Unira yang dirahmati oleh Allah, pada kali ini kami akan membawakan sebuah tema investasi menuju kedamaian. Investasi adalah penanaman aset untuk memperoleh keuntungan yang besar di hari yang akan datang. Penanaman aset untuk memperoleh keuntungan yang lebih besar di masa yang akan datang. Tentu yang akan kami bicarakan masa yang akan datang itu adalah pada hari di mana kita akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau sekarang ini ketika kita tinggal di dunia, ini namanya adalah masa sekarang. Karena kita di dunia itu adalah sesuatu yang dekat, al-qarib, ad-dani. Wa huwa kullu ma qoblal maut. Apa saja yang kita rasakan, apa saja yang kita miliki, apa saja yang kita lihat, tanah ladang kita, rumah kita, harta kekayaan kita, anak-anak dan istri kita, keluarga kita, bahkan diri kita ini termasuk bagian daripada dunia. Sementara akhirat adalah al-mutarohi, al-mutaakhir. Itulah masa depan. Wa huwa kullu ma ba'dal maut. Apa yang akan kita alami, apa yang akan kita rasakan nanti setelah ajal menjemput kita. Maka tentu sangat beruntung kalau kita ketika hidup di dunia ini memperbanyak investasi kita, memperbanyak aset-aset kita untuk kemudian kita nikmati, kita petik ketika kita sudah ada di alam akhirat. Para mahasiswa yang dirahmati oleh Allah, terlebih hari-hari ini kita ada di bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah, sebagaimana kemarin disampaikan oleh Kiai Fadil, bahwa segala amal akan dilipat gandakan, bahwa satu amalan fardu sama seperti 70 fardu di lain bulan Ramadan. Amalan sunnah seperti amalan fardu di lain bulan Ramadan. Maka tentu kita jangan menyia-nyiakan kesempatan yang sangat berharga ini. Mari kita memperbanyak investasi-investasi kita untuk menuju kedamaian,
untuk menuju kebahagiaan yang hakiki, yaitu kebahagiaan ketika kita sudah menghadap Allah Subhanahu wa taala. Para mahasiswa Unira yang dirahmati oleh Allah, Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin menggambarkan seseorang yang menginvestasikan dirinya, menginvestasikan kehidupan dunianya untuk akhiratnya. Seperti seseorang yang akan menghadap raja. Orang tersebut menuju istana, namun ada seekor anjing yang menghalangi di pintu istana. Lalu orang itu melemparkan sepotong roti, sehingga anjing itu sibuk memakannya. Dan orang itu kemudian bisa masuk, menghadap sang raja, dan kemudian bisa menyampaikan apapun keperluan yang akan disampaikan kepada sang raja. Maka kemudian pertanyaannya adalah, apakah sebanding sepotong roti yang dilemparkan kepada si anjing dengan kenikmatan berada di dekat sang raja? Tentu jawabannya adalah tidak sebanding. As-syaiton kalbun. Setan itu adalah anjing fi babir rahman. Setan itu adalah seperti anjing yang akan menghalangi manusia, yang menggoda manusia untuk bisa sampai kepada sang raja, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dunia ini bagaikan sepotong roti. Kenikmatannya akan cepat habis ketika roti kita makan. Kemudian ketika roti dimakan, kenikmatan akan habis. Yang ada justru rasa sakit dalam perut, mengeluarkan bau, dan ujung-ujungnya roti pun harus dikeluarkan. Maka tentu tidak sebanding kenikmatan di dunia dengan kenikmatan di akhirat. Dan memang dunia tidak bisa dibandingkan dengan akhirat. Ad-dunya binisbati lil akhirat la nisbata lahuma. Sesuatu yang terbatas tentu tidak bisa dibandingkan dengan sesuatu yang tidak terbatas. Sesuatu yang sebentar tentu tidak bisa dibandingkan dengan sesuatu yang lama. Seberapa lama pun kita hidup di dunia ini, kalaupun dunia ini masih ada 1000 tahun, 2000 tahun, ataupun 1 juta tahun semisal, maka tentu itu adalah tidak ada bandingannya dibandingkan dengan kehidupan di akhirat, kehidupan yang kekal dan kehidupan yang abadi. Para mahasiswa Unira yang dirahmati oleh Allah, sekali lagi, mari mumpung kita ada di dunia ini, kita perbanyak amal ibadah kita. Kita hidup di dunia ini, kita perbanyak investasi-investasi kita. Ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia adalah ladang, tempat bercocok tanam, untuk kemudian kita akan memanennya pada hari kiamat kelak, pada hari akhirat kelak. Para mahasiswa Unira yang dirahmati oleh Allah, karena jika manusia telah mati, kalau kita semua sudah meninggal, tentu amal ibadah kita akan terputus. Karena kita sudah tidak bernyawa lagi, maka tentu kita tidak bisa melakukan sholat, tidak bisa kita melakukan puasa, dan ibadah-ibadah yang lain. Kita hanya berharap pada amal-amal jariah kita, kalaupun itu pun kita ada. Maka dalam sebuah hadis yang sangat populer, baginda Nabi Muhammad SAW bersabda, "Idza mata ibnu Adam inqata'a amaluhu illa min salasin." Ketika manusia itu sudah meninggal, maka seluruh amalnya akan terputus. Artinya ia tidak akan bisa lagi menambah amal kebaikan, tidak bisa lagi menambah investasi-investasi untuk dirinya. Berbeda ketika kita sudah sebelum mati ini, ketika kita masih ada di alam dunia ini, kita bisa beribadah untuk kebaikan diri kita sendiri,
Kita bisa beramal untuk diri kita sendiri dan kita juga bisa beramal untuk orang lain. Tapi kalau sudah meninggal, maka seluruh amal yang kembali kepada dirinya akan terputus illa min salasin, kecuali hanya ada 3. Yang pertama adalah shadaqatin jariyatin, sedekah jariyah, di mana para ulama mengatakan sedekah jariyah itu adalah wakaf, karena telah kita pahami bersama bahwa wakaf itu adalah sebuah investasi yang terus mengalir pahalanya. Yang kedua, ilmin yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat, ilmu yang bisa diambil manfaatnya dengan melakukan karya-karya ilmiah, membuat karangan-karangan, dengan mengajarkan ilmu kepada para santri, kepada para murid-murid kita. Itulah yang kelak akan bisa menambah investasi kita, akan memberikan kemanfaatan bagi orang yang telah meninggal. Tentu ilmu yang nafi, ilmu yang manfaat, ilmu yang menambah rasa takwa kita, menambah rasa takwa dan takut kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang terakhir, ketika kita kelak sudah meninggal, adalah kita masih bisa berharap atas doa anak kita. Waladin sholihin yada'ulah, anak soleh yang mau mendoakan kepada orang tua. Orang soleh, anak soleh yang mau mendoakan kepada kita yang sudah meninggal. Anak soleh, soleh itu kemudian ditafsiri oleh banyak para ulama. Maksudnya soleh itu adalah Islam. Artinya jika kita mempunyai anak yang Islam dan ia mau mendoakan kepada orang tuanya yang meninggal, maka itu akan bermanfaat bagi orang tua yang meninggal. Tentu sekali lagi dengan catatan yad'ulah, ia mau mendoakan. Karena banyak anak soleh ataupun anak Islam, anak yang beragama Islam, tapi ia tidak mau mendoakan orang tuanya. Maka tentu ini tidak bisa bermanfaat bagi orang tuanya yang telah meninggal. Dalam ilmu usul fikih, seperti contoh Akrim Bani Tamim al-Fuqaha, muliakanlah Bani Tamim yang ahli fikih. Artinya tidak semua Bani Tamim kita muliakan, tapi hanya yang fuqaha, yang ahli fikih saja yang kita muliakan. Maka begitu juga anak yang bermanfaat bagi kedua orang tuanya adalah tidak semua anak, tapi anak yang mau mendoakan kepada orang tuanya. Para mahasiswa yang dirahmati oleh Allah, anak adalah bagian daripada investasi kita. Maka tentu kita harus pandai-pandai mendidik, mengarahkan anak kita, sehingga kelak anak kita benar-benar bisa menjadi modal, bisa menjadi aset kita ketika kita sudah menuju ke alam kelanggengan. Imam Al-Ghazali menggambarkan anak itu seperti bau-bau harum ketika ia masih usia 7 tahun. Waladuka royhanatuka tasumuha sab'an. Anakmu itu seperti bau-bau harum, bau-bau wangian, royhana, sampai ia usia 7 tahun. Artinya anak mulai lahir sampai 7 tahun selalu kita sayang, selalu kita kasihi, selalu kita ciumi, karena memang baunya masih harum. Wa khadimu kasab'an. Kemudian setelah itu anak itu menjadi pesuruh orang tua, disuruh ke sana kemari. Summa huwa yatuka au adubuka au sarikuka. Ia akan menjadi musuhmu atau ia akan menjadi temanmu. Para mahasiswa yang dirahmati oleh Allah, maka tentu bagi orang tua sangat berperan sekali dalam mendidik anaknya, sehingga
anaknya kelak menjadi anak-anak yang solih, anak-anak yang solihah. Karena sekali lagi, kalau kita kemudian meninggalkan dunia ini tanpa membawa amal ibadah yang banyak, tanpa membawa aset yang bisa kita harapkan, maka tentu sungguh kita akan celaka. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq pernah mengatakan, man dakhala qabra bila zatin faka'annahu raqibal bahra bila safinatin. Orang yang mati tanpa membawa amal kebaikan, orang yang masuk ke alam kubur itu artinya alam barzah. Alam kubur itu artinya alam barzah, alam akhirat, di mana kita pasti semuanya akan menjumpainya. Tanpa membawa bekal, maka faka'an nama raqibal bakhro fi safinah. Maka seperti kita mengarungi samudra, kita mengarungi lautan tanpa memakai perahu, yang tentu kita pasti akan tenggelam. Dipertegas dengan dawuhnya kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mal mayitu fi qabrihi kal ghawis kal gharik al mughawis. Orang yang telah mati dan ditanam dalam kubur itu seperti orang yang tenggelam. Artinya ia akan selalu berharap al mughawis, meminta pertolongan kepada orang yang masih hidup. Sekali lagi, tidak ada yang diharapkan dari pertolongan itu kecuali keluarganya, kecuali anak-anaknya. Maka sekali lagi, mudah-mudahan kita semuanya menjadi anak-anak yang soleh dan solihah. Kita bisa mengabdikan diri kita bisa membanggakan orang tua kita. Mari sekali lagi kita perbanyak amal ibadah kita, mumpung kita ada di bulan yang penuh berkah ini. Dengan banyak amal ibadah, insya Allah nanti kelak kita akan mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya, keuntungan yang hakiki ketika kelak kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pemirsa, para mahasiswa yang dirahmati oleh Allah, kira-kira itu yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangannya. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum